Biografi Sri Mulyani. Saat ini Sri Mulyani dan kementerian yang dipimpinnya, yakni Kemenkeu, sedang menjadi sorotan publik. Sejumlah masalah terus menerpa lembaga tersebut. Usai kasus Rafael Alun Trisambodo, publik terus menyoroti gaya hidup dan harta pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih dari itu, transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, menambah citra buruk lembaga tersebut. Dengan kejadian besar di Kementerian Keuangan tersebut, publik pun bertanya-tanya terkait dengan kinerja Sri Mulyani. Lalu seperti apa perjalanan hidup serta sepak terjang Sri Mulyani? Mari kita bongkar di video ini. Kehidupan awal Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD. Sri Mulyani merupakan puteri Kebumen yang lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus tahun 1962. Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen, Profesor Satmoko dan Retno Sriningsih. Keduanya berasal dari Gombong, Kebumen. Sri Mulyani pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, lalu dilanjutkan di SMA Negeri 3 Semarang. Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. Kehidupan pribadi. Ia menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom, dan kemudian mempunyai 3 anak. Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik manapun. Karir. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, untuk bekerja sebagai konsultan untuk US Agency for International Development. Demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia, ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai profesor di Andrew Yang School of Policy Studies, di Georgia State University. Dari tahun 2002 sampai 2004, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004, di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat 4,6 miliar dolar Amerika dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi 8,9 miliar dolar Amerika. Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Pada Juli tahun 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, menggantikan Budiono yang akan mengambil jabatan di Bank Indonesia. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi Presiden tahun 2009, ia kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009 ekonomi Indonesia tumbuh 4,5%. Di saat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran, Indonesia adalah satu dari 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% pada tahun 2009 di samping China dan India. Di bawah pengawasannya, penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun, hingga lebih dari 600 triliun rupiah pada tahun 2010. Pada tanggal 5 Mei tahun 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari 3 Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia menggantikan Juan José Dabou, yang menyelesaikan 4 tahun masa jabatannya pada tanggal 30 Juni tahun 2010. Mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara. Setelah 6 tahun Sri Mulyani bekerja untuk Bank Dunia,
Akhirnya pada tanggal 27 Juli tahun 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak, dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat. Sri Mulyani berhasil mengurangi target defisit fiskal, dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, lewat program pengampunan pajak atau tax amnesty, yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia. Di era Sri Mulyani, pemerintah pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Penghargaan. Tahun 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh Emerging Markets. Pada tanggal 18 September tahun 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Di tahun yang sama, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Dan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Pada 2014, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-38. Lalu di 2017 Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia, oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pada tanggal 11 Februari tahun 2018, dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia, Best Minister Award. 2020 lalu, dia juga mendapatkan pengakuan internasional sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020, oleh majalah Global Markets. 100 wanita paling berpengaruh di dunia 2020, yang dirilis Forbes dan dia menduduki posisi ke-78. Penghargaan kepemimpinan dan layanan yang terhormat, yang diberikan dalam pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance di Washington, D.C., pada tanggal 11 Oktober tahun 2021.